sudah siap dibuka, kabari. Maaf sebentar Akib, boleh dikonfirmasi dari Dita Humasnya, judulnya itu mana ajaran para nabi, tauhid atau trinitas? Seperti itu, Dit? Oh iya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya kawan-kawan. Malam ini saya akan berdebat sama Gus Hendy di roomnya si Adinda Rosalba, teman debat 20 tahun yang lalu ya, dan dia sekarang hadir. Ya kawan-kawan, kita saksikan saja tanpa banyak basa-basi, semoga makin mantap mereka-mereka ini. Oleh ISDN Media. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah hadir, juga kepada semua personel ISDN yang selalu mendukung dalam setiap event yang diadakan di Zoom ISDN, serta yang paling utama adalah para partisipan yang dengan setia menyimak diskusi di ISDN dengan tertib dan kondusif. Untuk itu saya menyampaikan harapan kepada semuanya, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas diskusi di Zoom ini, karena ISDN Media Zoom adalah ruang diskusi untuk debat sehat tanpa hujat. Demikian sedikit dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan acara kepada moderator. Silakan moderator. Oke, terima kasih kepada host Bang Yogi, juga di sini ada Bang Arman, senior-senior, juga para partisipan, Ivan Villa semua yang ada di sini. Malam ini akan kita saksikan diskusi yang sangat luar biasa, debater-debater senior dengan argumen-argumen yang juga sangat luar biasa ya, yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bang Rudi, yang kita kenal sebagai sang debaters, juga debaters dari pihak Muslim, yaitu Gus Hendy. Mereka debater-debater yang sudah malang melintang di dunia debat ya, dunia maya ini. Kita akan menyaksikan sebuah tontonan menarik dan semoga bisa menjadi pengajaran kita dalam memahami agama kita masing-masing. Saya perkenalkan dulu penyiarnya ya, live streamingnya, biar netizen bisa bisa menyaksikan, yaitu live streaming pertama ada di channelnya ISDN Studio. Mohon dibantu untuk di subscribe, like and share ya, juga di channel Farhan Muslim Channel, Penegak Islam Channel, dan tentu kita sudah tidak asing lagi dengan channelnya Bang Rudi Yohanes, yaitu Sang Debaters. Itulah 4 channel yang menyiarkan siaran langsung kita kali ini. Rule-nya sudah dibacakan, kita tidak boleh menyerang pribadi, tidak boleh berucap kata-kata kotor, dan tidak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Diharap semua partisipan juga menjaga kondusivitas, dilarang untuk berbicara ketika waktu H2H berlangsung, yaitu selama 90 menit. Anda nanti dikasih kesempatan waktu 30 menit dengan raise hand untuk bertanya kepada dari kedua narasumber, baik dari Kristen maupun Islam. Oke, tidak lama lagi kita akan menyaksikan sebuah topik yang sangat menarik. Manakah ajaran para nabi, trinitas, atau tauhid? Nah, di sini akan kita uji logika kita untuk menerima argumen mana yang lebih masuk logik. Ya, silakan untuk penghormatan saya kepada senior debater saya Bang Rudi ya. Beliau sangat luar biasa. Saya dulu sebelum terjun debat juga udah menyaksikan beliau. Bang Rudi, dipersilakan untuk opening statement pertama. Monggo Bang Rudi. Terima kasih. Selamat malam kepada semua yang ada di channelku, yang ada di channel Farhan, yang ada di channel mana saja pun berada ya. Kalau suara saya tak kedengaran nanti ingatkan. Kalau kedengaran diam-diamkan saja. Ya, kawan-kawan. Topik tema kali ini saya suka ya, adalah antara tauhid dan Tritunggal. Nah, kalau orang bertanya dari mana sih asal usul Tritunggal ini? Nah, iman kami mengatakan bahwa sejak Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3 itulah Tritunggal. Bahwa di Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah, berarti ada Bapa di surga. Kejadian 2 dikatakan roh Allah, roh Bapa. Artinya Bapa yang roh itu memiliki lagi roh. Ya, Bapa itu adalah roh, maka memiliki lagi roh, ya. Dan roh itu bagi kami adalah menghidupkan, Yohanes 6 ayat 63. Setelah itu yang ketiga adalah berfirmanlah Bapa, maka jadilah terang, terang itu pun jadi. Nah, ketiganya ini diwajibkan di dalam diri manusia. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Di sini kita adalah jamak. Bahwa jamak di situ merujuk kepada siapa? Adam diciptakan seorang diri tunggal. Tidak ada yang lain pada saat itu. Bukan tidak bisa Bapa di surga menciptakan sejuta Adam, bisa. Tetapi karena serupa dan segambar, ciptakanlah Adam satu aja. Setelah itu dari kesendiriannya si Adam,
Di dalam dirinya ternyata dia memiliki roh. Itulah ditiupkan napas hidup, katanya kan. Kejadian 2 ayat 7 dan 8. Setelah itu di dalam dirinya ada suara. Itulah ketika si Adam disuruh menamai seluruh hewan-hewan yang ada di Taman Eden. Ya kawan-kawan ya. Nah, dari situ kita bisa melihat sama seperti saya manusia. Tidak ada yang tidak di luarnya itu. Ini tubuh, ada suara kalian dengar, dan yang menghidupkan saya adalah roh. Apakah saya ada 3? Tidak, saya ada tetap satu, seorang diri, tunggal. Ya. Nah, demikian juga lah Tuhan yang kami sembah. Nah, Tuhan yang kami sembah ini memiliki keunggulan. Keunggulan yang gimana? Bahwa dia bisa mengutus suaranya. Ketika zaman dahulu kala Tuhan berfirman setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan berfirman kepada si Adam. Ya, mengutus suaranya kepada si Adam. Apakah Bapa ada di situ? Tidak. Dia tetap di tahta kerajaan sorga. Ya kan? Apakah ada roh di situ? Ada. Nah ini. Di mana ada suara, ada roh. Kenapa? Suara itu bisa hadir karena ada sesuatu kehidupan. Roh lah yang menghidupkan. Nah, yang hidup ini siapa? Ya Bapa di sorga. Itulah sebabnya kami makin yakin bahwa Allah itu Tritunggal. Dan itu juga tertuang di dalam ketika Musa. Musa bertemu dengan Bapa itu di Gunung Sinai, Horeb. Itu dalam wujud apa? Semak belukar, berapi. Di situ ada suara atau firman. Musa tidak melihat Bapa karena Bapa di sorga. Tetapi di situ ada lidah api yang menyala-nyala, artinya ada roh. Ya, dan Bapa itu hidup, maka ada suara itu. Kalau tidak ada suara, bisa dipastikan kalau dia hidup adalah bisu. Dan demikian. Kalau tidak ada suara, dia tidak bisu, berarti mati. Sama seperti batu juga dituhankan. Dia tidak memiliki roh dan tidak memiliki firman. Itulah batu. Ya, kalau dia memiliki firman tapi tidak memiliki roh, dia adalah orang yang cacat, ya kan? Artinya tidak memiliki roh, mati. Dia memiliki roh, memiliki tubuh, tetapi tidak memiliki suara, itu cacat, bisu. Ya, maka itulah Tuhan kami kami katakan Tritunggal, bukan karena bapak-bapak gereja. Kemudian selama itu Tuhan mengutus suaranya terus menerus. Maka ketika Yesus sudah zaman perjanjian baru, Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ya, firman-Nya yang menjadi manusia ini diberi nama Yesus. Ya, nah itulah sebabnya mulailah orang mengatakan Tritunggal itu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Padahal sejak semula jelaslah Bapa, Roh, dan Firman-Nya. Nah, Yesus itu sudah dikatakan di situ dengan jelas firman Allah yang menjadi manusia. Ya, kemudian orang bertanya, bukankah Yesus mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Betul. Justru ucapan Yesus ini menandakan bahwa mereka itu Tritunggal. Tetapi kalau Yesus mengatakan, aku bisa berbuat apa-apa dari diriku, baru itu triteisme. Kami memang memiliki 3 Tuhan. Semuanya memiliki kuasa masing-masing. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, tidak. Dia yang mengutus aku. Baru dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itulah hebatnya Bible ini menjelaskan. Banyak orang tidak paham itu. Nah, ini yang makanya saya katakan bahwa Tritunggal itu bukan ada sejak bapak-bapak gereja ya, tetapi sejak kejadian 1. Nah, bagaimana dengan keyakinan misalnya orang Yahudi? Orang Yahudi pun meyakini bahwa firman Tuhan itu ada. Tetapi dalam konsep yang lain, ya silakan. Mereka tidak mempercayai Yesus, ya silakan. Tetapi mereka yakin ada firman Tuhan, dan ada roh Tuhan, dan ada Tuhan itu sendiri. Dan mereka juga yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya. Kehidupan Tuhan itu bagaimana? Dia sudah tertuang di dalam manusia, memiliki roh. Loh, bukankah roh Tuhan itu kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 2 ayat 2 sama? Tidak. Kenapa? Bahwa di 1 Yohanes sebentar ya, 1 Yohanes 5 kalau saya lupa nanti saya lihatkan ya, bahwa di sana jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan itu adalah terang, tidak sedikit pun ada gelap di dalam dirinya. Ya, maka kalau Bapa yang di sorga itu adalah kejadian 1 ayat 2, roh Bapa itu ternyata tidak sama ya, Bapaknya berbeda itu. Bapa adalah roh itu di sorga, roh Bapa itu yang diutusnya sedang ke dunia. Makanya bilang bumi gelap gulita. Dan kemudian muncullah berfirmanlah Tuhan, itulah firman Tuhan, jadilah terang. Ya. Jadi setiap ada Tuhan berfirman, setiap ada firman Tuhan datang, terang itu ada. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai Tritunggal itu, bagaimana konsepnya. Itu bukan karena bapak-bapak gereja, tapi karena sudah tertulis di dalam kitab suci. Silakan, terima kasih. Oke, Bang Rudi, waktu masih 50 detik, di pause saja ya kalau gitu ya. Ya, selesai kok.
Oke, silakan Pak Agus untuk di reset kembali waktunya. Oke, demikian opening statement dari Bang Rudi yang membawa kitab Kejadian, Kisah Musa, terus ada 1 Yohanes 5, Tuhan itu terang ya, itu yang saya rangkum. Ayat-ayat yang dijadikan basis landasan dari argumentasi opening statement dari Bang Rudi. Mari kita sambut dari debater muslim kita, Gus Handi, yang akan melakukan sebuah opening statement. Bagaimana tauhid menurut Islam, ajaran para nabi-nabi. Silakan Gus Handi, waktu dipersilakan untuk Anda. Monggo. Terima kasih Bang Rudi, terima kasih teman-teman semua yang malam hari ini menyelenggarakan diskusi lintas agama. Tapi sebelumnya tolong ditampilkan Quran surat Al-Ikhlas. Tolong waktu di pause dulu. Silakan di share screen ayat surat Al-Ikhlas. Apa tugasnya? Ivan Villa, Bang Yogi, silakan Pak Agus atau siapa? Ivan Villa di sini yang bisa bantu. Karena saya juga pakai handphone ini, laptop saya buat live soalnya. Oke, silakan Bang Handi, sudah muncul di layar. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Silakan Bang Handi. Terima kasih. Seperti biasa sebelum saya menyampaikan argumentasi, saya perlu menekankan 3 hal. Yang pertama bahwa aku berdiskusi pada malam hari ini tidak mewakili kelompok Islam manapun, tetapi lebih mewakili pendapat-pendapatku pribadi. Yang kedua, karena ini adalah pendapatku pribadi, jadi nanti kalau ada statement atau argumentasi yang berbeda dengan muslim yang lain yang kebetulan berbeda, itu menjadi wilayahku dan aku tetap menghargai perbedaan di antara para muslim jika itu nanti ada pendapat-pendapat yang berbeda. Yang ketiga tentu saja bahwa sebagai manusia yang tidak sempurna, pendapatku ini tentu bukan kebenaran mutlak, hanya Allah aja yang tahu. Jadi wallahu a'lam bishawab begitu. Oke, aku mulai bahwa tauhid dalam Islam itu kalau kita lihat di Al-Quran itu tidak pernah ada kata tauhid. Karena tauhid itu adalah konsep. Dia berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi mengisahkan. Jadi tauhid ini adalah bentuk masdar kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata benda atau nomina. Jadi tauhid itu membahas tentang Tuhan yang esa. Jadi dari wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran itu Allah kadang menggunakan kata wahidun yang berarti tunggal, kemudian juga menggunakan kata ahadun yang berarti juga tunggal. Tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Kalau wahidun itu tunggal dalam segi zatnya. Kalau ahadun itu lebih pada bahwa ketunggalannya ini tidak berserikat dengan apapun. Jadi kalau ahadun itu lebih tepatnya adalah satu-satunya begitu. Kemudian tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan ini, Quran surat Al-Ikhlas ini adalah rujukan utama. Ayat yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Jadi di sini menerangkan kriteria zat yang bisa kita jadikan, yang bisa kita percaya sebagai Tuhan, yang layak kita percaya sebagai Tuhan itu kriterianya ada dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, ahadun, satu-satunya. Jadi satu-satunya, tidak berbilang, tidak lebih dari satu, apalagi 3, begitu. Yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah tidak bereproduksi. Kalau tidak diperanakkan itu saya lebih suka bahwa Allah bukan hasil reproduksi. Jadi Allah ini kausa prima. Awal yang tidak awal, tidak ada awalannya, sumber dari segala sesuatu. Yang keempat itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Jadi dengan 4
4 ayat ini sudah sangat jelas bahwa zat yang layak kita pertuhankan itu jika memenuhi 4 kriteria ini. Kemudian kalau kita menghubungkan dengan rasionalitas kita, kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu satu? Karena dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya pimpinan, yang namanya direktur, yang namanya presiden, yang namanya manajer, yang namanya supir, itu tentu cuma satu. Karena kalau kendali sesuatu itu tidak berada pada satu figur, pada beberapa figur akan menimbulkan kerancuan yang luar biasa. Karena itu dalam Quran surat Al-Anbiya 21, di situ pada intinya Allah menegaskan, andaikan Tuhan ini lebih dari satu, tentu rusaklah jagat raya ini. Kemudian ketika kita hubungkan dengan ajaran para nabi, kalau kita melihat di Al-Quran, saya buka dulu Al-Qurannya, bahwa masing-masing umat itu diutus rasul-rasul. Jadi dalam Al-Quran itu bisa kita temukan bahwa para rasul itu diutus oleh Allah pada kaumnya masing-masing. Apakah kesemuanya juga mengajarkan tentang ketauhidan? Mohon maaf, ini timernya kok nggak kelihatan. Nanti tolong diingatkan. Oke. Kalau kita di Al-Quran kita lihat apa yang diajarkan oleh Nuh tentang ketauhidan, bisa kita lihat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 9, kemudian yang diajarkan Nabi Soleh Al-A'raf ayat 73, yang diajarkan Nabi Syu'aib ayat 85, yang diajarkan oleh Musa ayat 127, yang diajarkan oleh Ibrahim dan keturunannya itu ada di Quran surat Al-Ankabut. Jadi dalam Islam itu diyakini bahwa ketauhidan atau keesaan Allah ini sudah estafet mulai dari Adam sampai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Isa pun juga diperintah untuk menyembah Tuhan yang satu. Itu bisa kita temukan dalam Quran surat Al-Maidah. Saya rasa ini opening statement dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Andi. Opening statement dari surat Al-Ikhlas, juga dari kata tauhid, dari kata masdar tadi ya, dan tentang tauhidan juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Oke, sesi berikutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Gus Andi untuk bertanya selama 1 menit ya. Kalau bisa paling banyak 2 pertanyaan biar topiknya tidak melebar, biar fokus gitu. Silakan Gus Andi, waktu Anda untuk bertanya. Monggo. Terima kasih. Pertanyaan saya, karena saya tadi belum menemukan satu penjelasan yang sistematis menurut saya, Bang Rudi. Belum ada penjelasan yang sistematis. Tolong Bang Rudi tampilkan ayatnya sehingga Bang Rudi dan teman-teman Kristen lainnya itu bisa membuat satu kesimpulan bahwa para nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan soal Trinitas. Karena yang kita ketahui bahwa ketika menggabungkan PL dan PB sebagai pedomannya umat Kristen, tentu sebagai sebuah estafet fondamen dari ajaran agama tentang keesaan Tuhan itu, tentang Trinitas itu harus ada di PL. Makanya saya meminta ayat yang menjadi dasar atau konsep munculnya Trinitas dalam ajaran agama Kristen. Yang kedua, tolong disebutkan di ayat yang mana Yesus yang dipercaya sebagai Tuhannya umat Kristen itu mengajarkan konsep Trinitas. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Gus Andi. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bang Rudi, waktu Anda 5 menit untuk menjawab. Saya rangkum. Satu pertanyaan pertama adalah landasan ayat Trinitas. Mohon ditampilkan ayat-ayatnya dan diterangkan. Dan yang kedua adalah ayat mana yang mengajarkan Yesus itu tentang Trinitas. Waktu 5 menit untuk Anda, Bang Rudi. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Saya tadi sudah menjelaskan kepada kalian semua bahwa Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 itu ditulis oleh Musa. Dan jelas di situ dikatakan bahwa pertama ada Bapa, kedua ada Roh Bapa, dan ketiga ada firman Bapa. Dan tetapi saya masuk lagi sekarang kepada kitab Keluaran, di mana Musa ketika melihat bertemu dengan Tuhan,
ayat 4 ya, Keluaran 3:4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang dan ini kan, bahwa di situ tengah semak ada kepadanya. Dari tengah-tengah semak begitu Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Apakah saat itu Bapa ada? Nggak ada. Yang ada semak duri. Apakah semak duri itu adalah Tuhan? Tidak. Tetapi yang dikatakan Musa, ya Bapa. Kenapa dia menjawab? Karena ada suara di situ. Suara itulah yang dikatakan Musa, ya Bapa. Bukan semak duri itu. Karena ada suara itu, maka Musa mengatakan, ya Allah. Kan gitu, dia menjawab. Oke? Nah, itulah sebabnya kami meyakini bahwa firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Maka dibuat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Inilah jawabannya. Ketika firman itu keluar dari mulut Bapa, Bapa kan di surga, dan di bumi. Yang didengar Musa adalah suara, dia menjawab, ya Bapa, katanya, ya Allah. Dia tidak menjawab, ya semak berduri. Dan dia tidak mengakui semak berduri itu Bapa. Tetap suara itulah yang dia katakan, ya Bapa. Padahal Bapa nggak ada. Paham ya? Kemudian, karena di pernyataan Yesus mengatakan Tritunggal, kalau secara tersurat tidak ada, tersirat itu pasti ada. Karena kami tidak hanya mengakui yang tersurat, tersirat juga kami akui. Tetapi kalaupun dikatakan yang tersurat, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, Matius 28 ayat 19. Baptislah di dalam nama Bapa. Suara siapa tuh? Ribut kali Agus ini. Ya, matikan dulu mic-nya, yang lainnya. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah konsep Tritunggal yang kami anut. Ya. Nah, sekarang mana lagi yang adanya? Ada 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ya. Itu Bapa, Anak dan Roh Kudus juga dikatakan. Terserah kalian terima, tidak masalah. Itu iman kami, tidak bisa kalian ganggu-gugat. Dan hanya bisa bertanya dan kami menjelaskan. Demikian juga nanti saya bertanya kepada kalian. Ya, jadi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai konsep Tritunggal. Dan sebelum saya akhiri, saya buka dulu Kejadian 1 ayat 3. Inilah dasar Tritunggal itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini ada Allah atau Bapa itu, ya. Bumi belum berbentuk kosong, gelap gulita melingkupi samudra raya, dan Roh Bapa. Di ujung ini ada Roh Bapa ya. Ini nanti kena apa ini pula video. Melayang-layang gas permukaan air. Berfirmanlah Bapa, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketiganya ini Bapa, Roh Bapa dan firman itu diwejawantakanlah di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Bapa, baiklah kita ini jamaah, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka diciptakanlah Adam itu tunggal. Di dalam tunggal Adam yang sudah tercipta itu dia punya tubuh, dia punya roh, karena roh yang menghidupkan, Yohanes 6 ayat 63, dan dia punya suara, tetapi Adam bukan 3 tetap 1. Lantas bagaimana? Apakah Bapak bisa mengutus suaranya? Bisa. Adam dulu belum punya teknologi. Dia tidak bisa mengutus suaranya, tidak bisa mengutus rohnya. Tetapi secara sekarang ini, setelah ada teknologi, yang di hadapan kalian adalah suara saya. Yang di hadapan kalian adalah tubuh saya. Yang di hadapan kalian adalah roh saya. Karena kalau saya tidak mengutus roh saya ke hadapan kalian, maka gambar yang kalian lihat mati. Kalau saya tidak mengutus suara saya, maka kalian tidak melihat saya bisu. Gitu. Kalau saya tidak mengutus tubuh saya, kalian hanya mendengar suara saya mungkin. Seperti dulu ketika Tuhan berfirman kepada Musa. Hanya suara dengar Musa dan Musa menjawab, ya Bapa, ya Allah. Oke, itu yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Waktunya saya terima kasih jawabannya Bang Rudi ya. Waktu ada di belakang saya screen tadi, soalnya Bang Rudi saya screen waktu tinggal 20 detik, tapi oke, kita reset aja Bang Rudi ya. Terima kasih Bang Rudi atas jawabannya. Giliran Bang Rudi untuk menjawab memberikan pertanyaan kepada Gus Sandi selama 1 menit. Paling banyak 2 pertanyaan biar tidak keluar dari konteks dan terlalu banyak. Silakan Bang Rudi. Oke, saya bertanya kepada Gus Hendy. Gus, apakah la ilaha illallah itu adalah satu konsep tauhid? Silakan. Singkat saja kalau saya bertanya. Silakan. Oke, Bang Rudi, tipikal Bang Rudi santai, tertawa manis ya. Menggunakan waktu dengan efisien. Sekarang jawaban dari Gus Sandi, pertanyaan sangat simpel. Apakah la ilaha illallah itu adalah sebuah konsep ketauhidan? Silakan, waktu 5 menit untuk Gus Sandi menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. Waktu dipersilakan. Monggo, Gus Sandi.
Terima kasih. Biasa sebelum saya menanggapi pertanyaan dari menjawab pertanyaan dari Bang Rudi, saya akan tanggapi apa yang jawaban dari Bang Rudi. Bahwa satu, ketika Bang Rudi mengatakan Musa telah melihat Tuhan, bahkan di Bible dikatakan Ibrahim telah melihat Tuhan, itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 5 ayat 37, bahwa Bapa tidak bisa didengar dan tidak bisa dilihat. Itu aja dulu. Kemudian soal pertanyaan Bang Rudi, apakah la ilaha illallah itu adalah konsep tauhid? Kalau kita belajar dalam bahasa Arab di situ, la ilaha, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan yang sejati, tidak ada sesembahan yang sejati, illallah, kecuali Allah. Jadi di situ ada penegasian. Banyak sesembahan-sesembahan di dunia ini, tetapi sesembahan-sesembahan yang di dunia ini bukanlah sesembahan yang sejati. Karena sesembahan yang sejati itu berulang kali aku sampaikan, sesembahan yang sejati itu adalah yang memenuhi kriteria Quran surat Al-Ikhlas. Makanya kalau ada orang-orang yang mencoba menguji konsep dari Quran surat Al-Ikhlas, saya tantang untuk membawa atau menunjukkan makhluk apapun atau siapapun, kalau ada yang memenuhi kriteria Quran surat Al-Ikhlas selain Allah, saya siap murtad dari Islam. Itu jawabanku Bang Rudi. Terima kasih. Tadi Yohanes berapa? Waktu masih panjang. Oke, boleh dipersilakan kalau ada waktu. Silakan Bang Hendy dijelas. Yohanes berapa nih? Ini Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5 ayat 37. Oke, Yohanes 5 ayat 37. Waktu masih 3 menit, tapi sudah selesai ya, Bang Busendi ya. Di reset aja ya. Iya, atau siap. gimana? Siap, Oke, di reset Pak Agus, di reset aja ya. Aku mau nanya, apakah la ilaha illallah itu konsep apa tauhid ya? Udah, tadi udah dijawab sama Gus Hendy. Ya, oke, udah dijawab. Sekarang waktunya pertanyaan kembali dilakukan oleh Gus Hendy. Sebelum pertanyaan, mohon maaf saya iklan dulu sebentar bahwa media Zoom, ISDN Media channel ini adalah sebuah tempat diskusi yang ramah tanpa hujatan, dan kita akan memberikan sebuah keadilan bagi narasumber. Narasumber di sini akan dilindungi. Yang kedua adalah siaran langsung ini, ya, diskusi ini disiarkan langsung oleh 4 menara siar. 1, ISDN Studio Channel sebagai channel resmi dari ISDN. Yang kedua, Farhan Muslim Channel. Yang ketiga, Penegak Islam Channel. Dan keempat, tidak asing lagi dengan channel Bang Rudi Yohanes, yaitu Sang Debaters. Silakan subscribe, share, dan like channel tersebut. Silakan Bang Hendy untuk melakukan pertanyaan kedua. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, ketika Bang Rudi membuat analogi bahwa Trinitas itu seperti tubuh manusia, tubuh, jiwa, dan ruh. Dan dalam konsep Trinitas itu ada 3 figur yang menjadi figur utama di konsep Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Bang Rudi membuat analogi tentang tubuh, jiwa, dan ruh, yang saya tanyakan, di antara 3 itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang menjadi tubuhnya, dan siapa yang menjadi jiwanya, dan siapa yang menjadi ruhnya? Yang pertama itu. Yang kedua, tolong dijelaskan maksud dari Yohanes 17 ayat 3 yang oleh umat Islam itu dipahami sebagai syahadahnya Isa. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Di situ disebutkan, yang pertama, salah satu syarat untuk orang memperoleh kehidupan yang kekal adalah yang percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar. Dan yang ingin saya tanyakan, kata Engkau itu merujuk siapa? Kemudian pengertian satu-satunya itu seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Gus Hendy. Waktu sudah habis. Ada 2 pertanyaan Bang Rudi, saya ulang, yaitu penjelasan tentang Yohanes 17 ayat 3 yang dipahami oleh Muslim sebagai syahadatnya umat Kristen. Yang kedua adalah Trinitas. Itu terbagi 3. Siapa yang jadi badannya, siapa yang jadi suaranya, siapa yang jadi ruhnya di sana. Oke, Bung Rudi pasti sudah
Oke. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 37. Ingat, konsep itu ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, belum satu orang pun yang pernah melihat Bapa. Betul. Tidak ada. Ketika Musa mengatakan, Musa dan Abraham katanya berjumpa dengan Tuhan, itu yang mereka lihat adalah utusan Tuhan. Dan di kejadian 3 ayat 4 itu, ayat 3 kan dikira malaikat Tuhan. Ketika Abraham juga malaikat Tuhan. Dalam wujud manusia hadir di hadapan mereka, dan selalu dikatakan itu adalah perwakilan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Contoh, ketika seorang kaisar dibawakan titah, kaisar tidak ada, maka seluruh manusia atau di bawah kerajaan kaisar itu harus tunduk, padahal yang membawa seorang kasih. Kita raja kan semua tunduk, menyembah, ya. Padahal rajanya nggak ada, dan dibilang itu raja datang, kan titahnya yang datang, ya. Nah, kemudian itu Yohanes 5 ayat 37. Tidak seorang pun pernah mendengarkan suara Tuhan. Betul. Karena saat itu Yesus berada di orang-orang itu, mereka belum pernah mendengar suara Tuhan. Yang mereka dengar adalah suara Yesus. Dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka Yesus bilang, masa kau tidak mengenal Bapakku yang di surga? Katanya, akulah itu, kan gitu ya. Lanjutannya, aku dan Bapa adalah satu. Itu lanjutannya berikutnya. Ya, baru kalau pengejauhan tahan di kejadian 1 ayat 26, ada Bapa itu adalah tubuh, roh itu adalah roh Bapa, suara itu adalah firman. Jelas ya, itu di dalam diri Adam itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, saya agak ragu ini tadi tentang apa? Lupa, coba diulang. Halo? Yohanes 17 ayat 3, apakah itu kalau menurut Muslim adalah sebagai syahadatnya umat Kristen? Penjelasannya seperti apa? Karena di situ jelas Yesus adalah Nabi, Bang Rudi. Itu maksudnya. Terima kasih. Silakan. Mohon izin Bang Rudi, mohon izin. Pertanyaan yang pertama tadi tolong diulas kembali. Kan Bang Rudi membuat analogi tubuh, jiwa, dan ruh. Yang saya tanyakan, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, di antara ketiganya itu, siapa yang menjadi tubuhnya, siapa yang menjadi jiwanya, dan siapa yang menjadi ruhnya? Itu pertanyaanku, bukan soal suara. Oke, suara Bang Rudi, ya. Itu Oke, tadi, silakan Bang Rudi. Waktu masih banyak kok, masih 3 menit untuk menjelaskan apa yang dieksplor oleh Bang Gus Andi tadi. Silakan, monggo. Itu sudah saya jawab. Yang mana lagi yang belum saya jawab? Tubuh itu adalah Bapa itu sendiri. Rohnya si Adam itu adalah roh Bapa itu sendiri. Roh dan jiwa itu hanya ada kepada manusia. Tuhan tidak memiliki jiwa, atau jiwa itu kalau bisa dibilang kehidupan. Maka Tuhan itu hidup, ya. Hanya pada manusia. Kalau manusia itu si Adam ada tubuh, ada roh, dan ada suara. Oke? Dan sudah saya jelaskan. Sekarang Yohanes 17 ayat 3 itu adalah syahadat orang Kristen. Tidak. Syahadat orang Kristen itu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak boleh Bapa dan Anak saja, harus ada Roh Kudusnya. Itu iman kami. Nah, sekarang saya ingin menanggapi tadi si Gus Hendi mengatakan la ilaha illallah, dia merujuk kepada surah berapa tadi ya? Kalau bertobat itu apa namanya? Surah berapa tadi itu? Ya itulah itu ya. Nah, di situ tidak ada yang setara dengan dia. Saya akan bertanya. Nanti saya bertanya, saya akan menguraikan sedikit. Bahwa ternyata di dalam Islam, tanpa nama Nabi Muhammad, tidak satu manusia pun bisa berbakti dan menyembah Allah SWT. Apalagi setelah turunnya Al-Quran, ya, setelah jadi buku. Kalau zaman dulu ada pamannya ditawari. Ucapkanlah katanya, tapi paman tidak mau, ya. Si Abdul Talib itu ya siapa ya. Nah, kemudian faktanya adalah saya ingin menyembah Allah SWT, dia tidak bisa saya sembah tanpa ketergantungan nama Nabi Muhammad. Jikalau nama Nabi Muhammad tidak ada, tidak satu pun orang bisa menyembah Allah SWT, dan tidak satu orang pun menjadi umatnya Allah SWT. Itu fakta. Jadi misalnya ini ya, sekarang orang mau berbondong-bondong menjadi Islam, tetapi hanya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah SWT. Ada. Harus juga menyebutkan nama Nabi Muhammad, barulah bisa menyembah Allah SWT.
Kalau orang Kristen, loh, bukankah tiga itu harus ada? Kurang satu nggak bisa kata sang debatas. Ya betul. Karena ketiga-tiganya adalah satu kesatuan di dalam Bapa yang di sorga. Tubuh, roh, dan suara. Firman. Firman suara. Bagi kami firman itu suara, gelombang. Ya, itu yang bisa saya katakan untuk menjawabnya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi, sang debates ya dengan jawaban dan counter attack ketika tentang penjelasan kata la ilaha illallah. Waktu sekarang masih untuk Bang Rudi untuk lebih mengeksplor tadi, walaupun sudah ada pertanyaan tapi karena waktu 1 menit adalah hak dari Bang Rudi, kita harus adil, kita harus tetap berikan. Siapa tahu ada eksplor dari pertanyaannya tadi yang ada komen di dalam argumennya tadi. Silakan 1 menit Bang Rudi untuk bertanya kepada Gus Sandi. Monggo. Oke, di layar saya sudah ada itu hadis Bukhari ya, 6159. Tolong dijelaskan kepada kami sudah ada di situ ya. Dikatakan barang siapa dalam bersumpah menyebut nama berhala Lat atau Uzza, hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Tolong disebutkannya, dijelaskan itu dulu aja. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi ya. Terima kasih sekali makna dari kata Lata, Uzza dan Manat ini. Silakan Gus Sandi, semoga bisa memahami. Waktu 5 menit Anda untuk memberikan sebuah penjabaran argumentasi Anda. Dipersilakan Gus Sandi. Monggo. Yang pertama saya tanggapi dulu jawaban dari Bang Rudi. Ketika Bang Rudi membuat analogi tubuh manusia ada tubuh, ada jiwa, dan ada ruh. Bang Rudi kesulitan untuk menentukan siapakah di antara ketiganya itu yang menjadi tubuhnya, dan siapa yang menjadi jiwanya, dan siapa yang menjadi ruhnya. Jadi ini satu analogi yang sulit untuk dijelaskan oleh Bang Rudi. Yang kedua, Bang Rudi juga tidak menjawab pertanyaanku. Ketika aku tanyakan siapa kata engkau di 17 ayat Yohanes 17 ayat 3 itu, Bang Rudi tidak tegas untuk menjawab siapakah kata engkau. Padahal kalau kita pahami dengan sederhana, kata engkau itu merujuk pada Bapa. Bapa sebagai apa? Sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sementara Yesus hanya utusan. Kemudian ketika Bang Rudi tadi bertanya, ada pertanyaan, tolong diulang lagi Bang Rudi, biar saya jawabnya yang tegas begitu. Ya, Sahih Bukhari 61559, silakan buka aja. Sahih Bukhari 6189. Mohon waktu di pause 59. Ya. Sahih Bukhari 59. Ya. 6159 ya, Bang Rudi ya. Oke. Silakan siapa yang bisa share screen? Waktu di pause dulu. Nanti di start ketika Gus Hendy berbicara biar kita bisa 6159. Sahih Bukhari. Sambil menunggu membuka data, jangan lupa untuk selalu setiap malam akan ada diskusi-diskusi yang menarik di Zoom Media ISDN Channel. Zoom yang diskusi, Zoom tanpa hujat ya. Silakan. Enggak kelihatan, cuman aku tadi bisa menangkap siapakah Lata, Uzza dan Manat gitu ya. Enggak ya, itu. Oke. Aku share screen dulu aja. Iya. Oke, silakan dibantu Bang Rudi. Ya, share screen. Belum ketemu. Saya soalnya laptop saya buat ini. Udah itu. Udah ketemu Bang Rudi? Ditarik Bang Rudi, ditarik. Oh, udah ada di layar. Silakan Gus Hendy untuk menampilkan untuk dijawab. Waktu mulai berjalan ketika Gus Hendy berbicara kembali. Silakan. Silakan Gus Hendy. Oh, terima kasih. Saya masih membaca ini, saya membaca. Itu sebenarnya simpel Bang Rudi. Itu satu pedoman atau satu arahan atau satu petunjuk agar orang-orang yang tadinya bersumpah atas nama berhala-berhala itu, dia diharapkan untuk beriman dan hendaklah dia segera mengucap la ilaha illallah. Begitu sebenarnya, itu simpel kok. Seperti itu. Kemudian ketika tadi ada satu pertanyaan yang dari Bang Rudi, apa bisa orang itu menyembah pada Allah tanpa menggunakan nama Muhammad? Ini sebenarnya bukan soal nama Bang Rudi. Jadi ada dua syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu pengakuan di iman bahwa sesembahan sejati yang bisa disembah adalah Allah.
Kalau soal Muhammadur Rasulullah itu menjelaskan metode yang digunakan seperti apa. Metode yang digunakan adalah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dua syahadah itu mengikat pada era sekarang. Tetapi pada era-era terdahulu seperti pada era Isa alaihi salam itu syahadahnya berbeda. Sesembahannya tetap Allah, tetapi metode menyembah, cara atau petunjuk atau pedoman yang digunakan untuk menyembah pada Allah itu tentu pada periode Rasul di mana dia diutus. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Jadi pergantian para nabi ini juga berpengaruh atau juga mempunyai konsekuensi tentang metode mana yang digunakan. Dan saat ini untuk menjadi muslim tentu ketika dia berucap la ilaha illallah tentu dia harus taat pada ajaran Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga orang-orang terdahulu syahadah yang kedua ya di mana Rasul itu diutus. Ibrahim Rasulullah, Isa Rasulullah, Musa Rasulullah. Itu saja sebenarnya simpel pertanyaan itu Bang Rudi. Terima kasih. Waktu masih ada 1 menit lebih, Gus Hendy. Direset aja atau gimana? Aku cukupkan aja. Oke, dicukupkan. Oke, demikian jawaban dari Gus Hendy tentang makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, dan Lata Uzamana Sahih Bukhari 6159 tadi ya. Nanti kalau tidak puas Gus Hendy bisa Bang Rudi bisa lebih mengeksplor. Sekarang waktunya Gus Hendy untuk bertanya kepada sang debaters ya, pertanyaan yang untuk ketiga kalinya ya. Silakan Gus Hendy, 1 menit waktu Anda untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Kalau dalam konsep Islam, salah satu syarat atau kualifikasi sesembahan yang bisa kita jadikan sesembahan sejati itu adalah as-somad. Tempat bergantung, tempat meminta seluruh makhluk hidup, seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Pertanyaanku ketika kita hubungkan dengan Yesus yang dalam Matius 12 ayat 18 sampai 21, di situ digambarkan Yesus itu bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi. Pertanyaanku pada Bang Rudi, ketika Yesus bersyukur itu, kalau Bang Rudi meyakini Yesus ini adalah bagian dari ketuhanan, Yesus itu bersyukur pada pihak lain atau bersyukur pada dirinya sendiri? Silakan. Oke, terima kasih Gus Hendy. Pertanyaan yang bagus menurut saya dan bisa lebih mengeksplor topik ini ya. Kita tunggu jawaban yang ciami ya, bahasanya pakai ciami lah ya. Jawaban ciami dari Lai Rudi ya, saya panggil Lai aja. Silakan Lai Rudi untuk 5 menit waktu Anda untuk memberikan jawaban dari Gus Hendy. Monggo, silakan. Oke, terima kasih Gus Hendy. Kalau dikatakan saya belum menjawab, saya sudah menjawab. Kalau dia tidak puas, urusan dia. Kalau dia tidak menangkap, itu urusan dia. Sudah saya katakan, tubuh itu siapa? Bapa. Rohnya itu, rohnya Adam itu siapa? Itu roh Bapa. Suara si Adam apa? Firman Allah. Kalau jiwa, dan saya bilang itu artinya kehidupan. Bapa itu hidup, Adam itu hidup. Selesai, ya. Jangan balik-balik ke sana lagi. Yohanes 17 ayat 3, itu engkau itu siapa? Sudah saya jelaskan Bapa. Tetapi dia mengaitkan dengan syahadat. Bukan itu syahadat Kristen, saya bilang. Sudah menjawab. Syahadat Kristen, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu syahadat kami. Tidak bisa atas nama Petrus, Paulus, dan bagaimana. Karena Tuhan itu hanya tergantung kepada firman-Nya, rohnya, dan Bapa itu sendiri. Ya. Yang berikutnya lagi. Dia bertanya Matius 12 ayat 18 sampai 21. Yesus bersyukur kepada siapa? Ingat, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jelaslah firman itu harus bersyukur kepada Bapa di sorga. Dia harus tunduk kepada Bapa di sorga. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Ya. Saya sudah menjelaskan. Contohnya digital saya kirim kepada kalian semua. Itu ada roh, ada suara, dan ada tubuhnya. Ya. Dan tidak salah saya mengatakan, Rudi terima kasih ya. Karena dia bernama Sang Debaters, saya buat namanya Sang Debaters. Saya mengikut citra saya ke situ ya. Oke, itu sudah terjawab, tidak ada masalah. Kemudian dia menjelaskan bahwa di dalam Islam bersyahadat atas nama Isa katanya. Saya belum temukan satu kali Nabi Muhammad bersyahadat atas nama Isa. Kalau bisa ditunjukkan, tunjukkan malam ini. Ini tugas PR berat loh. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, dia tidak punya agama. Loh kok bisa demikian Sang Debater tidak punya agama? Ya pernikahannya saja bukan di Islam. Kan itu yang bisa kita lihat. Bapak,
Nabi pun bukan beragama Islam. Atau bagaimana? Oke, sebelum Nabi Muhammad ada namanya Nabi Isa. Harusnya kalau dia memang menjadi Islam, maka Nabi Muhammad bersyalawat atas nama Nabi Isa. Apa buktinya Nabi Muhammad belum beragama ketika dia pergi ke Gua Hiro? Dia melaksanakan katanya ibadah, sebuah ibadah. Ibadah apa itu di Gua? Sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi ya, saya nggak tahu itu ibadah yang sudah sering mereka lakukan katanya. Agama apa itu? Ya. Nah, apakah carikan saya satu ayat di Mutlak? Siapa mendalilkan itu membuktikan? Satu kalimat syahadat atas nama Isa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi lahir, ketika syahadat itu bagaimana? Untuk beriman mengikut Allah SWT, maka dia harus mengucapkan syahadat atas nama Nabi yang lain. Nabi terdahulu sebelum diangkat menjadi Nabi. Karena fakta Nabi Muhammad itu umur 40 tahun baru menjadi Nabi. Oke? Nah, kemudian bahwa dia menjawab la ilaha illallah, bahwa Tuhan tidak tergantung kepada Nabi Muhammad karena itu hanya untuk mengikuti syariatnya. Tidak. Tidak satu manusia pun bisa menyembah Allah SWT tanpa terlebih dahulu mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Yaitu orang Yahudi. Apakah dia harus mengucapkan dulu Musa Rasulullah? Nggak ada itu. Mereka hanya tunduk kepada Yahweh, YHWH, Elohim, Adonai. Tidak pernah mereka harus mengatakan, ya Elohim, ya Musa. Nggak ada. Dua kalimat syahadat itu tidak ada. Bagaimana kalau kita Nabi Abraham, zamannya Abraham, ya Esau, Abraham, Isa dan Ismail, 3 kalimat syahadatnya. Kalau di Islam Ibrahim atau di zaman Nabi Musa, 3 kalimat syahadatnya. Ada Musa, ada Harun, dan ada satu lagi Khidir, 4 kalimat syahadat di zaman Nabi Musa. Apakah demikian? Tidak pernah kita dengar 4 kalimat syahadat. Ada itu. Omong kosong itu semua. Jangan kita mengatakan yang tidak ada. Sekarang bisa enggak Allah bebas dari keterikatan terhadap Nabi Muhammad? Kan itu yang mau saya tanyakan. Dia enggak menjawab. Kalau katanya bisa, siapa orangnya? La ilaha illallah, hanya itu aja dikatakan. Saya ingin tahu siapa orangnya. Maksud saya setelah Al-Quran itu dibukukan ya, atau zaman sekarang inilah kira-kira. Oke. Itu tanggapan saya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rudi jawabannya ya. Sekalian menjawab, sekalian melemparkan sebuah big question, pertanyaan besar kepada nanti Gus Hendy. Tapi waktu 1 menit masih berhak untuk Bang Rudi gunakan untuk lebih mengeksplor pertanyaan. Kalau waktu di reset 1 menit, Bang Agus, sebentar Bang Rudi, ya di reset dulu Bang Rudi. Mohon yang noise dimatikan dulu. Kok nggak dengar? Oke, Bang Rudi, terima kasih. 1 menit waktu Anda gunakan. Silakan, Bang Rudi. Terima kasih. Pertanyaan saya tetap sama seperti tadi. Tarikan 1, Nabi Muhammad bersyahadat atas nama Nabi Isa. Itu yang pertama. Kan 2 ya. Yang kedua, sebelum saya bertanya, saya uraikan. Ketika dikatakan di dalam Sahih Bukhari 6159, itu dibuat di sejajarannya di bawah. Jikalau kau berjudi, hendaklah bersedekah. Jikalau kau bersumpah atas Lata, Allah dan Uzza, hendaklah kau sebutkan la ilaha illallah. Artinya apa? Saya nggak bisa menerjemah, nafsirkan, nanti nggak enak. Pertanyaan saya yang kedua, tetap kepada tadi, sebutkan siapa manusia yang tidak mengucapkan nama Nabi Muhammad, selain tergantung hanya kepada Allah SWT seorang. Silakan. Oke, terima kasih. 2 pertanyaan ya. 1659 hadis Bukhari lebih dieksplor tentang nama Nabi Muhammad berhubungan dengan Allah. Apakah ada tanpa menyebut Nabi Muhammad akan bisa menjadi umat Allah? Itu pertanyaan dari Bang Rudi. Silakan Gus Hendy untuk menjawab pertanyaan dari Bang Rudi. 5 menit waktu untuk Anda. Monggo. Terima kasih Bang Rudi. Sebelumnya saya tanggapi. Kalau Bang Rudi menggunakan analogi bahwa digital Bang Rudi dengan fisik asli Bang Rudi sebagai analogi antara Yesus dan Bapa, itu menurutku analogi yang tidak apple to apple. Karena apa yang dilakukan oleh digital itu tentu dilakukan oleh Bang Rudi. Pertanyaanku kan, apakah ketika Yesus itu disalib, ini contoh,
Apakah bapaknya yang surga itu juga pernah disalib gitu loh. Jadi itu analogi yang tidak apple to apple. Kemudian ketika Bang Rudi bertanya, Bang Rudi bertanya, tapi sebelum aku jawab ya, Bang Rudi tadi juga tidak menjelaskan. Kalau memang Yesus itu bagian dari ketuhanan, aku bertanya, ketika Yesus mengatakan dia bersyukur pada Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus ini Tuhan di mana lagi begitu loh. Jadi ini membuktikan bahwa figur atau sesuatu yang masih meminta bantuan, masih bergantung pada pihak yang lain, ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Itu Bang Rudi. Kemudian pertanyaan Bang Rudi tadi apa? Diulangi lagi. Pertanyaan Bang Rudi, mohon diulangi. Pertanyaan Bang Rudi tentang apakah tanpa menyebut Nabi Muhammad sah atau diterima menjadi umat Allah atau ini Allah ya, surga lah intinya ya, diterima Allah. Terus tentang explore ayat hadis Sahih Bukhari 1659. Masih itu Gus. Dia Gus Isa apa? Oh dua ya, kalimat syahadat atas nama Isa. 2 kalimat syahadat atas nama Isa. Mohon maaf Bang Rudi, Ya, itu aja. moderator ini. Oke, silakan Gus Sandy, monggo. Jadi begini Bang Rudi. Jadi dalam keyakinan Islam itu bahwa periode-periode kerasulan itu berpengaruh pada ajaran mana yang harus diikuti. Dan sejak waktu di antara Isa dan Nabi Muhammad itu disebut dengan fatrah, masa transisi. Tetapi yang kita pahami, informasi-informasi yang ada di Al-Quran dan sejarah-sejarah yang kita pelajari bersama itu bahwa Nabi Muhammad dan keluarganya itu adalah penganut agamanya Ibrahim. Jadi agama Ibrahimik. Jadi dia mengikuti milah Ibrahim. Jadi ketika dia mengikuti milah Ibrahim turun-temurun, tentu Nabi Muhammad ini adalah orang yang bersyahadah kepada Allah. Kemudian kalau Bang Rudi bertanya, di mana syahadat Nabi Muhammad kepada Isa? Itu lucu. Karena Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Tentu Nabi Muhammad tidak terikat dengan syahadat kepada Isa. Karena itu dalam Al-Quran itu ditegaskan bahwa tiap-tiap umat di belahan dunia manapun dalam periode-periode tertentu itu Allah selalu mengutus rasul-rasulnya. Jadi rasul itu tidak hanya untuk Bani Israel. Di Jawa pun saat itu sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, kita yakini tentu ada rasul-rasul yang diutus Allah. Tetapi Al-Quran menjelaskan bahwa ada banyak rasul, tetapi tidak semuanya diceritakan oleh Allah. Ada rasul-rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran, ada rasul-rasul yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Itu jawabku. Jadi pada intinya Nabi Muhammad itu mengikuti milat Ibrahim. Kemudian kalau Bang Rudi bertanya, apakah ada orang-orang yang bisa diselamatkan oleh Allah ketika tanpa mengikuti metode Nabi Muhammad? Itu bisa. Itu bisa. Asal orang itu adalah orang-orang yang hidup sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak salah di Quran surat Al-Maidah 72 kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Jadi kaum-kaum pengikut Musa, kaum-kaum pengikut Isa, mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang mengikuti wahyu-wahyu yang diberikan kepada Musa, diberikan kepada Isa, mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu khawatir. Itu jawabanku Bang Rudi. Terima kasih. Oke, waduh masih saya mute lagi. Saking mendengar jawaban Gus Andi saya masih mute tadi. Oke, itu Bang Rudi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bang Rudi kepada Gus Andi, yaitu tentang sebuah periodisasi ya. Ketika kita umat muslim tidak menyebut nama Isa, kenapa ya? Karena periode kita adalah periode Nabi Muhammad SAW. Itu tadi jawaban Gus Andi. Jawaban yang kedua adalah di dalam surat Al-Maidah ya tadi Gus Andi ya menyebutkan Al-Maidah 72 bahwa umat-umat sebelumnya juga diselamatkan meskipun tidak menyebut nama Rasulullah karena di situ disebutkan mereka hidup dalam keselamatan, tenang,
artinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pun tanpa mengucap Nabi Muhammad. Oke Gus Andi, waktu 1 menit hak Anda untuk bertanya ya. Habis ini sekali-sekali bertanya lagi, habis itu closing statement dan partisipan boleh bertanya. Gus Andi, waktu Anda 1 menit untuk lebih mengeksplor topik. Monggo silakan. Tolong dibukakan dulu Lukas 22 ayat 69. Oke, moderator yang membantu saya untuk share screen. Lukas berapa Gus Andi? Lukas 22 ayat 69. Lukas 22 ayat 69. Mohon dibantu para ikhwan fillah yang bisa share screen. Sambil menunggu share screen, kembali saya pasang iklan. Kayak tukang obat aja ya saya ya, tapi nggak apa-apa karena ini iklan adalah sebuah media untuk memperkenalkan diri. ISDN Media Channel adalah media diskusi sehat tanpa hujat. Silakan Anda kalau mau mendaftarkan hubungi Mbak Dita Rosalba sebagai humas dari ISDN Media Zoom ya, kita akan mengadakan diskusi-diskusi. Silakan Anda mendaftar kepada beliau. Dan diskusi ini disiarkan langsung oleh ISDN Studio Channel sebagai media resmi, Farhan Muslim Channel dibantu oleh Menara Siar Penegak Islam Channel punya Bang Yusuf, dan kita sudah tidak asing lagi dengan channel Sang Debaters milik Bang Rudi Yohanes. Monggo, ayo ayat Lukas. Silakan yang mau share screen. Ivan Villa. Lukas 22 ayat 69, tolong sekalian dibacakan. Silakan. Waktu jangan dijalankan dulu. Lukas 22:69. Ayo Ivan Villa. Siapa yang tugas ini? Bang Yogi. Bang Yogi. Kalau tidak ada ya aku aku explore aja. Oke, dibaca aja nggak apa-apa. Saya yakin Bang Rudi juga membawa kitabnya. Silakan, monggo. Waktu dijalankan untuk Bang Agus. Bang Agus, monggo waktu ditampilkan lagi. Sebentar, Gus Dendi. Jadi biar waktu ditampilkan. Sebentar Gus Dendi, biar waktu ditampilkan. Bang Agus. Ya. Waktunya ditampilkan waktu lagi aja. Oke. Biar ayatnya dibaca saja sama Gus Dendi. Bentar ya. Bentar. Mohon maaf ya pemirsa ya, ada gangguan teknis. Ini biasa karena kami baru pulang meliput perang di Taliban ya, jadi kami kelelahan. Jadi untuk menyiapkan data-data ini kita harus kami kelelahan. Jadi mohon dimaklumi ya. Wartawan kami sibuk sekali hari ini. Oke, silakan Gus Dendi, waktu sudah dipersiapkan. Monggo. Jadi meskipun aku tidak membaca, ada berbagai ayat di Bible yang di situ menurutku menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah Bapa dan Yesus itu tidak menjadi satu dengan Bapa. Dalam berbagai ayat itu disebutkan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Pertanyaanku pada Bang Rudi, Yesus itu yang mana? Yesus yang anak manusia atau yang maha kuasa? Itu aja Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, tidak perlu saya ulang lagi. Pertanyaannya cukup jelas dan sangat tajam. Bagaimana kita lihat argumentasi kelitan dari sang pendekar, sang debaters, yaitu Rudi Yohanes. Monggo Bang Rudi, waktu Anda 5 menit. Bang Agus, mohon direset waktunya. Ya, oke, disetting dulu Bang Rudi. Bang Rudi akan menyiapkan jurus apa? Sebagai debater senior pasti banyak jurusnya. Oke, waktu sudah direset. Bang Rudi silakan, waktu 5 menit milik Anda. Silakan. Oke, terima kasih. Pertama saya mau membahas analisis. Sinyal itu. Koneksinya hilang kontennya, sabar ya. Waktunya di pause dulu. Waktunya di pause dulu. Mohon maaf ya para Ivan Villa, ada gangguan sinyal dari Bang Rudi. Kita sabar menunggu. Seperti yang saya informasikan tadi bahwa teknisi kami sedang sibuk semua. Banyak teknisi kami yang di CBB ya. Koneksi internet menerima undangan kami ya. Jadi kami sibuk semua. Jadi mohon dimaklumi ya.
Kita tunggu. Sambil menunggu, jangan lupa bagi para netizen untuk subscribe channel-channel yang memang menjadi media resmi dari ISDN Media Channel, yaitu ISDN Studio. Ingat, ISDN Studio Channel. Silakan subscribe. Dan Farhan Muslim Channel, silakan subscribe. Juga saudara Muslim kita, channel dari Bang Yusuf, yaitu penegak Islam. Kita besarkan channel-channel. Dengan jari Anda bisa ikut berdakwah. Dengan jari Anda bisa memperkuat iman-iman saudara Muslim kita. Dengan jari Anda, insya Allah menjadi pahala jariah buat Anda. Ya, silakan untuk mensubscribe channel-channel Muslim yang saya sebutkan tadi. Masa saya untuk menutup waktunya nyanyi sih ini ya. Apa lagi nih? Jengkel kali aku sama Telkom ini sekarang. Oke, kita tunggu. Mohon Humas atau salah satu yang punya nomor telepon Bang Rudi segera dihubungi. Apakah bisa secepatnya masuk atau seperti apa? Atau ada gangguan? Takutnya nanti di sana mati lampu karena Bang Rudi saya informasikan ada di luar Pulau Jawa. Jadi memang kadang ada kendala listrik mati ya. Dan para partisipan boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Dan peraturan terbaru yaitu yang raise hand pertama akan menjadi yang terakhir. Karena tadi Rion itu buru-buru. Begitu datang belum duduk. Ibarat tamu belum duduk, dia sudah ngambil piring dan makan duluan. Jadi begitu masuk di admit, langsung angkat tangan. Topiknya aja belum tentu tahu dia. Suruh cuci piring aja nanti. Sorry Rion, itu bercanda saya ya. Nanti raise hand pertama yang pertama. Oke. Jadi saya sambil mengisi waktu ya. Karena kenapa saya cerewet untuk mengisi waktu daripada kosong? Karena saya terbiasa dulu waktu saya zaman saya muda dulu di tahun 50-an, saya adalah MC dari organ tunggal Soneta Group. Jadi ya kayak ginilah. Selamat malam Bang Farhan. Mau tanya resen. Selamat malam. Mau resen itu bagaimana caranya? Saya nggak tahu nih. Aduh nih, mau resen Bapak silakan siapa yang bisa menjelaskan? Nanti saya menjelaskan malah resennya Kurang saya ini. ajar. Karbidol, internetnya nyambung. Reaction. Ya. Di reaction, kemudian ada tanda orang tepuk tangan, ada jempol. Nah, yang paling bawah itu. Waduh. Raise hand.